إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu senantiasa memanjatkan puja dan puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki alam semesta, zat yang telah mengatur semua kehidupan kita. Setiap takdirnya akan menjadi ketetapan yang terbaik bagi diri kita, ma'asyar muslimin ibadallah. Maka ketika Allah Jalla wa'ala telah memberikan kemudahan untuk kita menjalankan perintahnya subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mempersembahkan rasa syukur terbaik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, maka sempurnakanlah bilangan Ramadan di tengah-tengah kalian dan bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merupakan takbir yang telah diajarkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, demikian pula para sahabat, untuk kita gaungkan pada hari yang mulia ini, ma'asyar muslimin ibadallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan ketika kita mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, amalan ketaatan demi amalan ketaatan, amal ibadah demi amal ibadah, maka jangan sampai kita sandarkan kepada sifat rajin kita atau solehnya kita atau seakan-akan kita orang yang paling dan paling. Ketahuilah, la haula lana wala quwwata lana illa billah. Kita tidak memiliki daya upaya sedikit pun, kita tidak memiliki kehebatan sedikit pun, kita tidak memiliki kesolehan sedikit pun. Semuanya murni datang dari taufik, murni datang dari hidayah, ala ma hadakum. Semuanya bentuk dari pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita senantiasa jalankan dengan banyak perkara yang telah beliau wariskan, yang telah beliau ajarkan, yang beliau wariskan kepada para sahabat akhirnya sampai ke zaman kita sekarang. Salah satu dari bentuk pengajaran tersebut adalah ketika kita menjadi juru damai, ketika kita membawa kedamaian pada kehidupan bersosial kita. Kita bukan menjadi orang yang membuat keributan, bukan menjadi sumber atau biang kehancuran yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sebaliknya, baginda alaihi salatu wassalam mengajarkan kita, mewariskan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membawa kedamaian demi kedamaian, senantiasa membawa kesejukan demi kesejukan,
senantiasa membawa apa yang menjadi misi beliau yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi sumber kasih sayang, rahmah untuk semesta alam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu ketika mendapatkan sebuah laporan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu ardah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Ketika Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu ardah menyampaikan kepada baginda alaihi salatu wassalam, anna ahlal Quba iqtatalu hatta ramau atau taramau bil hijarah. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, saat ini penduduk negeri Kuba, penduduk Masjid Kuba, penduduk Masjid Kuba sedang berkelahi, sedang bertikai, sedang berselisih, bahkan sampai sebahagian mereka melempar batu kepada sebahagian yang lainnya. Maka lihatlah bagaimana baginda alaihi salatu wassalam menangani apa yang sedang dilakukan oleh sebahagian para sahabat ketika itu dengan penuh ketenangan. Beliau alaihi salatu wassalam mengajak Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu ardah, idhabu bina nuslihu bainahum. Mari kita bersama ke sana untuk kita perbaiki keadaan mereka. Ma'asyiral muslimin ibadallah, lihatlah sifat tenang, lihatlah sifat juru damai yang paling sempurna yang ada di sisi baginda alaihi salatu wassalam. Beliau bukan tipe orang yang panik, beliau bukan tipe orang yang suka was-was, khawatir terlalu berlebihan. La, beliau alaihi salatu wassalam menjadi seorang yang membawa kedamaian dan akan menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam fitnah, berbagai macam pertikaian dengan ketenangan demi ketenangan. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Idhabu bina nuslihu bainahum. Mari kita pergi sama-sama ke sana untuk memperbaiki keadaan mereka. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, kedamaian yang telah digaungkan oleh baginda alaihi salatu wassalam benar-benar satu kedamaian yang harus kita wariskan bersama dan harus kita sebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin ketika kita sedang bermasyarakat di tengah-tengah kaum muslimin ataupun non-muslimin yang ada bersama dengan kita di negara yang tercinta ini. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla wa ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, was-sulhu khair. Perdamaian itu adalah kebaikan. Demikian pula Allah Jalla wa ala menyampaikan dalam ayat yang mulia, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada pembicaraan rahasia mereka. Tidak ada perbaikan atau tidak ada kebaikan pada makar tipu daya mereka, kecuali mereka yang saling berbicara, kecuali mereka yang saling berbincang pada 3 perkara, kata Allah Jalla wa ala dalam firman-Nya. Mereka yang berbicara tentang perintah untuk saling bersedekah. Masuk di dalam perkara ini adalah ketika seorang senantiasa bertasbih, senantiasa bertakbir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baginda alaihi salatu wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang sahih, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, setiap takbir yang kita ucapkan adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf, kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan demi kebaikan, amalan saleh demi amalan saleh. Dan perhatikan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang baik adalah ketika seorang menyampaikan kedamaian, menyampaikan rasa tenang, menyampaikan apa yang berkaitan dengan perbaikan sesama insan, sesama manusia, islah bainan nas. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin ibadallah, kita tidak dibenarkan sama sekali untuk menjadi biang-biang keributan. Kita tidak dibenarkan sama sekali untuk menjadi orang yang membawa ujian demi ujian kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus meminimalisir perkara tersebut, karena itu menjadi satu fitnah yang memang kita dijadikan sebagai fitnah bagi hamba-hamba Allah yang lainnya.
ketika Allah Jalla wa Ala menyampaikan dalam ayat yang mulia, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, sebahagian kalian adalah sumber ujian bagi sebahagian yang lainnya, apakah kalian bisa bersabar? Maka ma'asyir muslimin ibadallah, ketika seorang ayah menjadi sumber ujian bagi anaknya, sebaliknya pun demikian, seorang anak menjadi sumber ujian bagi ayahandanya, ibundanya, seorang suami menjadi ujian bagi istrinya, istrinya pun menjadi ujian bagi suaminya, dan seorang tetangga menjadi ujian bagi tetangganya, demikian pula sebaliknya, menjadi pelajaran penting untuk kita menjadi orang yang senantiasa juru damai, yang senantiasa menjadi orang yang membawa ketenangan demi ketenangan, kesejukan demi kesejukan, agar fitnah demi fitnah tersebut, ujian demi ujian tersebut bisa kita lewati bersama sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula ketika Allah Jalla wa Ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila ada dua kubu kaum muslimin, apabila ada dua pihak kaum muslimin yang saling bertikai, yang saling berselisih, maka damaikanlah mereka berdua, perbaikilah hubungan antara dua pihak tersebut, perbaikilah hubungan antara dua golongan tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, in ta'ifatani minal mu'minin, ketika ada dua kubu kaum muslimin yang berseteru, mukminin yang ditekankan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayatnya yang mulia. Maka ketika kita menghadapi perselisihan demi perselisihan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya dari kalangan mukminin, dari kalangan muslimin, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusinya untuk kita menjadi juru damai antara dua pihak yang berselisih tersebut. Dengan modal keimanan, dengan modal ketakwaan, semua perselisihan demi perselisihan yang ada benar-benar akan terhapuskan dan tidak akan ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asyarul muslimin ibadallah. Adapun yang terjadi pada akhir-akhir ini dengan skala yang lebih besar, ketika ada dua pihak yang saling berseteru, ketika ada dua golongan yang saling berseteru, yang saling bertikai, tapi sama sekali walhamdulillah tidak masuk ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala, bukan bakal dari kalangan kaum mukminin, bukan dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kalangan bangsa Yahudi, yang Allah Jalla wa Ala telah menyatakan bahwa mereka adalah golongan yang maghdub alaihim, golongan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahud yang telah diabadikan oleh Allah Jalla wa Ala dengan keburukan akidah, keburukan keyakinan yang ada di tengah-tengah mereka, ketika mereka berkeyakinan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha fakir, kitalah yang kaya raya. Yadullahi maglulah, kata mereka, wal iyadu billah, dua tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Kekufuran demi kekufuran sudah sangat jelas ada pada akidah demi akidah mereka. Di satu sisi yang lainnya, di sana mereka yang naudzubillah min dalik memiliki akidah ar-Rafidah, juga berseteru dengan bangsa Yahud. Akidah ar-Rafidah yang juga para ulama kita telah menyimpulkan kekufuran mereka, wal iyadu billah, tidak masuk Islamnya mereka, tidak masuk ke dalam golongan kaum mukminin seperti apa tadi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika kaum Rafidah dengan terang-terangan menyatakan Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah masuk ke dalam api neraka, bahkan saat ini sedang disiksa di dalam api neraka. Bagaimana tidak para ulama mengkufurkan ikhwati fillahi ra'akumullah kaum Rafidah yang jelas-jelas beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa mereka panjatkan ya Ali, ya Fatimah, ya Husain dan yang lainnya, bentuk-bentuk kesyirikan yang sangat total wal iyadu billah, yang menunjukkan kekufuran akidah yang ada di sisi mereka. Bagaimana para ulama tidak mengkufurkan mereka ketika kaum Rafidah menjadi orang-orang yang berkeyakinan bahwa imam mereka adalah ma'sumin, orang-orang yang memiliki ismah, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin terjatuh pada kesalahan demi kesalahan. Allahumma sallim. Maka ketika dua golongan tersebut berseteru antara Yahudi dengan Rafidah, kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala tidak perlu sibuk dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Belum lagi pihak-pihak yang mendompleng pertikaian tersebut akan memberikan kekhawatiran yang berlebih kepada kita, akan terjadi perang dunia ketiga, wa ila akhirih. Jangan perdulikan ucapan-ucapan al-fusaq,
Jangan pedulikan ucapan-ucapan al-fujjar. Kita memiliki din, kita memiliki syariat, kita memiliki agama, kita memiliki Allah Azza wa Jal, kita memiliki bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perdamaian yang ada di negeri ini, perdamaian yang ada bahkan di dunia ini bisa kita gapai dengan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita beriman kepada Allah Azza wa Jal, selama kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama kita meyakini bahwa para sahabat adalah manusia-manusia mulia, maka kedamaian demi kedamaian akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, janganlah kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Semuanya akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan selama iman dan takwa kita jaga pada pribadi-pribadi kita. Ma'asyiral muslimin ibadallah, bahkan ketakwaan ini pula yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat Allah Jalla wa ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ketakwaan akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Ketakwaan akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ketakwaan akan menjadikan kita hamba yang senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Tidakkah kita mengingat firman Allah Jalla wa ala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat firman Allah Jalla wa ala, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, benahilah diri kita dengan ketakwaan demi ketakwaan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabaikan perintahnya Jalla Jalaluh. Terlebih kemarin bulan Ramadan, kita telah menjaga ketakwaan kita kepadanya Jalla Jalaluh. Selepas bulan Ramadan, untuk menjadikan diri kita tetap berdamai dengan keadaan yang ada di dunia ini, agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, agar kita tetap mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan pernah kita lepaskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, perhatikanlah ucapan Al-Imam Sahal Ibnu Abdullah rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Qaidah fis Sabr. Ketika Al-Imam Sahal rahimahullah mengatakan, a'malul birr yaf'aluha al-barr wal fajir. Amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan sangat mudah untuk dilakukan oleh orang yang baik atau orang yang buruk sekalipun. Namun tarkud dunub walakin tarkal ma'asi, kata beliau, walakinna tarkal ma'asi, akan tetapi meninggalkan kemaksiatan, la yaf'aluha illa siddiq. Tidak ada yang bisa meninggalkan pintu-pintu kemaksiatan kecuali siddiq, kecuali orang yang jujur dalam ketakwaannya, kecuali orang yang jujur dalam keimanannya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, seorang yang jujur dalam ketakwaannya, seorang yang jujur dalam keimanannya akan meninggalkan berbagai macam pintu-pintu kemaksiatan yang ada di hadapannya. Dia akan menunda-nunda, dia akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang akan senantiasa menanamkan iman, menanamkan takwa, agar dia menjadi hamba yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun di sisi yang lain harus menyadari bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ada di antara kita yang memiliki keimanan yang tinggi, ada di antara kita yang memiliki keimanan di bawahnya, bahkan ada di antara kita mungkin yang memiliki keimanan masih di bawah itu. Allah Jalla wa ala telah mengisyaratkan di dalam ayatnya yang mulia, hum darajatun indallah, kaum mukminin memiliki tingkat-tingkat keimanan yang berbeda. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya yang mulia, sesungguhnya ketaatan kalian berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Maka dengan ini kita harus memupuk, kita harus bersemangat untuk senantiasa menghidupkan hari-hari ke depan setelah bulan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin ibadallah, pintu kemaksiatan yang sangat banyak disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa menjadi 4 pintu, yang apabila kita tutup 4 pintu tersebut dengan izinnya Allah Azza wa Jalla, kita akan meminimalisir, bukan menghindar atau bukan meninggalkan sama sekali, tidak, meminimalisir
dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah pandangan mata kita. Demikian pula pintu yang kedua adalah lisan-lisan kita. Pintu yang ketiga adalah bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Dan pintu yang keempat adalah langkah-langkah kaki kita wal'iyadzubillah. Usahakanlah 4 pintu besar kemaksiatan ini kita tutup ma'asyiral muslimin ibadallah. Kedamaian demi kedamaian, kesejahteraan demi kesejahteraan, as-sulhu wal islah akan senantiasa kita dapatkan di dunia maupun di akhirat dengan izinnya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, nasihat yang khusus saya tujukan kepada para nisa al-ummahat, as-salafiyat, al-muslimat, al-mu'minat, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kerjakanlah amalan-amalan ketaatan yang telah diwariskan oleh para sahabiyat radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa bersabar, yang senantiasa bersedekah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, yang telah dibuka lebar di hadapan kalian. Ketahuilah keadaan kalian yang telah disamakan oleh Allah Azza wa Jal dengan kaum mukminin dalam perkara akhirat. Tidak ada perbedaan dalam urusan akhirat untuk kalian bermalas-malasan. Tidak ada keadaan yang membolehkan untuk kalian bersantai-santai. Kalian adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang telah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam naqisatu aqlin wa dinin. Kalian memiliki agama yang kurang, kalian memiliki akal yang kurang. Oleh karenanya, kejarlah kekurangan demi kekurangan tersebut dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan Nisa ya ra'akunallah, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah juga yang bisa mendapatkan kedamaian, yang bisa mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula ya Tuhan Nisa ya ra'akunallah, apabila kalian adalah seorang anak dari ayahanda kalian, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan jangan lupakan untuk kalian wahai nisa berbakti kepada ayahanda dan ibunda kalian. Mereka adalah orang tua yang telah menjalankan berbagai macam usaha untuk mendapatkan kesejahteraan kalian, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kalian. Bersyukurlah kalian pertama kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan jangan sampai lupakan wahai an-nisa untuk kalian juga berterima kasih, untuk kalian juga bersyukur, untuk kalian juga menjadi anak-anak yang tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang berlimpah, kebaikan-kebaikan yang banyak dari ayahanda dan ibunda kalian. Ya ra'akunallah, apabila kalian ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah adalah pasangan-pasangan dari suami kalian, istri-istri dari suami kalian, banyaklah bersabar dengan kekurangan-kekurangan mereka. Manusia-manusia yang mencintai kalian, hamba-hamba Allah yang menghalalkan kehormatan-kehormatan kalian dengan lafaz bismillah, dengan lafaz Allah Azza wa Jal. Jangan kalian letakkan su'udzan kepada mereka, jangan kalian letakkan keburukan demi keburukan kepada mereka. Berhusnudzanlah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kalian harus berhusnudzan kepada para suami kalian. Ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, agar kehidupan rumah tangga kalian menjadi kehidupan yang sakinah, menjadi kehidupan yang mawaddah, menjadi kehidupan yang penuh dengan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jal dalam bingkai syariat. Ma'asyiral muslimat, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah masuk juga dari pintu kesabaran pada ketaatan kepada Allah. Selain itu masuk pula pada pintu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai kebaikan demi kebaikan yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kalian. Demikian pula yang telah disampaikan kepada kalian dari pasangan-pasangan kalian. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, namun semua itu bisa tertutup karena kalian memiliki satu keadaan yang telah disebutkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, takfurnal ashir, kalian suka mengkufuri kebaikan-kebaikan suami kalian. Lawanlah semaksimal mungkin ma'asyiral muslimat, ma'asyiran nisa, lawanlah bisikan-bisikan syaitan, karena syaitan dan iblis demikian pula bala tentaranya tidak akan ridha apabila kalian menjadi wanita-wanita yang salihah,
apabila kalian menjadi wanita-wanita yang penuh dengan kesabaran, apabila kalian menjadi wanita-wanita yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah, demikian pula kemudian kepada suami-suami kalian. Ayat Tuhan Nisa yara'akunallah. Syaitan, iblis dan bala tentaranya akan menggambarkan keburukan demi keburukan, maka lawanlah dengan zikir demi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nasihat kepada nisa al-muslimat, khususnya kepada al-ummahat, jagalah waktu-waktu kalian. Ayat Tuhan Nisa yara'akunallah. Jagalah waktu-waktu kalian, jagalah usia-usia kalian. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci apabila ada hamba-hambanya yang menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu begitu saja. Jadikanlah diri kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sibuk dengan ketaatan demi ketaatan, agar kalian menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang juga senantiasa mendapat limpahan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Aturlah jadwal kalian sehari-hari, aturlah kegiatan kalian sehari-hari, niscaya Allah Azza wa Jal akan mendatangkan kelimpahan atau limpahan berkah, limpahan rahmat kepada keluarga-keluarga kecil kalian. Ayat Tuhan Nisa yara'akunallah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup apa yang telah kita sampaikan pada khutbah Idul Fitri 1447 kali ini, saya berpesan kepada muslimin dan muslimat, kepada ikhwan dan akhwat, kepada aba wal ummahat, untuk kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang saling berta'akhi, yang saling bersaudara, kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan, keburukan demi keburukan pasti akan dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Sabarlah atas apa yang dimiliki dari kekurangan-kekurangan tersebut, agar kita bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang mendapatkan limpahan rahmatnya, yang mendapatkan limpahan hidayahnya, yang menjalankan apa yang telah diisyaratkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Bersabarlah kita ma'asyar muslimin ibadallah, karena hakikat dari kehidupan dunia kita adalah bersabar dengan 3 jenis kesabaran yang sudah kita ketahui bersama. Ini yang bisa kita sampaikan pada khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, semoga Allah Azza wa Jalla pun menerima amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.